Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Wulan Nursaada, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul menganalisis struktur bahasa dan sastra pada buku Bahasa Indonesia kelas 6 SD. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia di bawah bimbingan Bapak Pajak Nugraha. Semoga presentasi ini dapat mudah dipahami. Langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita menganalisis struktur bahasa pada buku Bahasa Indonesia kelas 6, kita perlu tahu apa itu struktur bahasa. Struktur bahasa merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu linguistik yang mencakup unsur-unsur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dengan memahami struktur bahasa, kita dapat mengetahui bagaimana bahasa bekerja secara sistematis baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Analisis ini penting untuk meningkatkan kemampuan berbahasa secara efektif, terutama dalam konteks pembelajaran komunikasi dan penulisan ilmiah. Maka dari itu, dalam presentasi ini, saya akan membahas lebih lanjut tentang struktur bahasa dan contohnya dalam buku Bahasa Indonesia kelas 6. Nah, pada halaman pertama ini, saya telah menemukan beberapa analisis mengenai struktur bahasa. Yang pertama, ada fonologi. Apa itu fonologi? Fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dalam sistem bahasa yang berfungsi untuk membedakan makna. Fonologi terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada fonetik, dan yang kedua, ada fonemik. Apa itu fonetik? Fonetik itu mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan dan juga bagaimana bunyi itu terdengar. Dan yang kedua, ada fonemik. Fonemik adalah struktur bahasa yang mempelajari bagaimana bunyi itu dibunyikan untuk membedakan makna. Dan pada bagian ini, fonologi itu terimplementasikan dalam contoh. Di sini terdapat ada contoh yang bisa murid katakan. Nah, pada saat itu, murid belajar pelafalan kosakata dalam kalimat dengan intonasi yang tepat. Dan yang selanjutnya atau yang kedua, di sini ada struktur bahasa sintaksis. Apa itu sintaksis? Sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur, susunan, dan hubungan antara unsur dalam kalimat seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Sintaksis membahas kata-kata disusun menjadi satuan yang lebih besar sehingga menghasilkan makna yang jelas dan benar secara tata bahasa atau SPOK, subjek, predikat, dan objek. Pada halaman ini, sintaksis dicontohkan dalam kalimat saya seperti burung elang. Pada kalimat saya seperti burung elang, saya itu sebagai subjek, dan seperti burung elang itu adalah predikat nominal. Predikat ini menggunakan frasa yang bermakna kiasan atau metaforis. Dan yang ketiga, ada pragmatik. Apa itu pragmatik? Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa dalam konteks penggunaannya. Artinya, pragmatik tidak hanya melihat makna, kata, atau kalimat secara haflah, akan tetapi pragmatik juga mempertimbangkan siapa yang berbicara, kapan waktu berbicara, siapa dan di mana kalimat itu dikeluarkan, dan dalam situasi apa kalimat itu dikeluarkan. Kalimat yang sama bisa memiliki makna yang berbeda tergantung konteks dan tujuan komunikasi. Pragmatik membantu memahami maksud tersembunyi, sindiran, perintah tidak langsung, dan sebagainya. Dan pada halaman ini ada contoh kalimat saya seperti burung elang. Pada kalimat ini, siswa atau pembicara tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa ada anak yang mirip burung elang. Akan tetapi, pada kalimat ini, anak tersebut bermaksud mengatakan seorang anak seperti elang berkat penglihatannya yang begitu jelas ataupun yang begitu tajam. Dan yang keempat, ada sosiolinguistik. Apa itu sosiolinguistik? Sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat. Artinya, sosiolinguistik melihat bagaimana bahasa digunakan dan dalam kehidupan sosial dan bagaimana faktor-faktor subsosial seperti usia, jenis kelamin, kelas sosial, pendidikan, budaya, atau situasi komunikasi memengaruhi cara seorang berbahasa. Dalam konteks ini atau dalam contoh halaman ini, sosiolinguistik dicontohkan tetap pada kalimat saya seperti burung elang. Saya seperti burung elang ini, jika kita berbahasa atau jika kita berkomunikasi dengan yang lebih tua, ini konteksnya akan berbeda ketika kita berbahasa atau ketika kita mengungkapkan ini
sekelas atau sebaya kita. Dan yang terakhir ada psikolinguistik. Apa itu psikolinguistik? Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan proses mental. Dengan kata lain, psikolinguistik meneliti bagaimana otak manusia memahami, memproduksi, dan menyimpan bahasa. Contohnya tetap pada kalimat saya seperti burung elang. Pada kalimat ini, pada saat saya atau salah seorang teman di kelas sedang mengungkapkan bahwa saya seperti burung elang, di situ akan ada proses psikologis atau proses berpikir mencerna apa sebenarnya makna yang terdapat pada kata saya seperti burung elang. Mungkin ada salah satu atau seorang siswa yang berpikir ketika mengucapkan saya seperti burung elang itu adalah orang tersebut bisa terbang ataupun orang tersebut memiliki paruh yang panjang. Nah, itu pemikiran seperti itu atau pemrosesan bahasa seperti itu merupakan proses psikolinguistik yang mempelajari bagaimana bahasa yang berhubungan dengan proses mental. Dan lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini saya menemukan struktur bahasa yang pertama ada pragmatik. Apa itu pragmatik? Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa berdasarkan konteks penggunaannya. Pada halaman ini terdapat contoh kalimat saya seperti pohon kelapa. Kalimat ini memiliki makna simbolik, bukan haflah, dan dipahami sesuai konteks. Mungkin kalimat saya seperti pohon kelapa di sini berarti bahwa orang itu tinggi, dan bisa juga berarti bahwa orang itu sangat bermanfaat bagi lingkungannya atau bagi lingkungan kelas, yang mengacu pada pohon kelapa yang sebenarnya, bahwa pohon kelapa yang sebenarnya memiliki manfaat yang sangat banyak, dari mulai akar pohon, buah, dan juga daunnya yang bisa kita manfaatkan. Maka dari itu, kalimat saya seperti pohon kelapa memiliki makna yang berbeda dengan arti sebenarnya sesuai konteks yang diinginkan oleh pembaca atau sesuai kondisi yang ada pada saat itu. Dan yang kedua ada sintaksis. Pengertian sintaksis sudah atau sama dengan pengertian pada slide sebelumnya ya. Nah, pada halaman ini terdapat pembelajaran yang berfokus pada pola kalimat, SPO, dan kalimat majmuk sebab akibat. Contohnya seperti kamu seperti pohon kelapa karena kamu tinggi. Nah, kalimat ini sesuai dengan SPO yang dimana kamu itu sebagai subjek dan seperti itu sebagai predikat dan juga pohon kelapa itu sebagai objek. Dan kalimat majmuk sebab akibatnya di sini ada kamu seperti pohon kelapa karena kamu tinggi. Nah, karena kamu tinggi itu merupakan jawaban atau yang disebut juga kalimat sebab akibat. Dan yang ketiga ada morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi adalah cabang ilmu yang mempelajari pembentukan kata melalui imbuhan, prefiks, sufiks, atau konfiks. Pada halaman ini saya banyak menemukan kata yang berimbuhan konfiks atau kata yang memiliki imbuhan awalan dan akhiran. Terdapat pada kata mendapatkan. Mendapatkan ini berasal dari kata dapat dan ditambahkan dengan imbuhan me dan juga an, jadi mendapatkan. Dan yang selanjutnya ada kata menyebutkan. Kata menyebutkan ini berasal dari kata sebut yang diberi imbuhan me dan kan, jadi menyebutkan. Dan yang selanjutnya ada kata kemampuan. Kemampuan ini berasal dari kata mampu dan diberi imbuhan ke dan an di akhir menjadi kemampuan. Dan yang terakhir ada kata membacakan. Kata membacakan ini berasal dari kata baca yang diberi imbuhan awalan me dan akhiran an menjadi membacakan. Itu yang disebut morfologi. Dan yang keempat ada di sini terdapat sastra. Sastra apa? Sastra prosa. Apa itu prosa? Prosa adalah karya sastra naratif yang menganalisis unsur intrinsik, di mana ada tokoh, ada latar, ada alur, ada tema, dan lain-lain. Pada cerita ini terdapat contoh Aku Anak Indonesia. Pada cerita ini ada tokoh yang tokohnya adalah Hana, Arjuna, dan Bu Pertiwi, dan latarnya adalah di sekolah baru dan ruang kelas. Dan ada alurnya, yaitu alur maju, dan ada temanya adalah bangga menjadi anak Indonesia yang menerima perbedaan. Lanjut pada halaman selanjutnya ada fonologi, yaitu latihan membaca teks dengan pelafalan yang tepat. Fonologi, terutama fonetik artikulasi,
pengembangan ekspresif seperti contohnya pada kalimat serta intonasi dan tekanan dalam dialog. Pembelajaran ini cocok untuk latihan membaca yang nyaring bagi siswa dan melatih siswa supaya bisa melafalkan dialog sesuai dengan ekspresi yang tepat dan cocok untuk kalimat tersebut. Dan yang selanjutnya ada morfologi, bentuk kata berimbuhan dan kata berulang. Analisis kata berimbuhan seperti menengahi, berpindah-pindah, menyampaikan yang terdapat pada halaman ini itu untuk mengenalkan struktur kata dan pengembangan kosakata siswa. Yang selanjutnya ada tata wacana. Tata wacana pada halaman ini adalah menganalisis keterkaitan langsung dan tidak langsung dalam cerita. Hubungan antara kalimat dan paragraf disusun secara kohesif dan koheren untuk menyampaikan tema dan identitas. Nah, pembelajaran ini cocok untuk memahami struktur teks naratif. Dan yang selanjutnya ada pragmatik. Pragmatik dalam halaman ini berarti menjelaskan makna tersirat atau menganalisis makna tersirat dalam pertanyaan dan jawaban. Contoh pragmatik adalah pada kata kamu asalnya dari mana, bisa bermakna lokasi lahir atau etnis, dan juga bisa berarti kamu berasal atau kamu sebelumnya tinggal di mana. Pembelajaran ini cocok untuk melatih pemahaman konteks dan penggunaan bahasa secara situasional. Dan yang selanjutnya ada psikolinguistik. Pada halaman ini, proses berpikir dan berbahasa tokoh Hana. Perubahan Hana dari pemalu menjadi percaya diri menunjukkan perkembangan psikologis yang terjadi pada Hana dan juga perkembangan bahasa yang mulai muncul dari sosok Hana. Dan tentunya yang pada halaman ini masih menjelaskan tentang prosa. Prosa atau cerita. Cerita pada halaman ini masih menceritakan tentang Hana, murid baru yang berpindah dari Jepang. Nah, pada kalimat ini masih menjelaskan tentang tokoh yang berisi Hana, Jainal, dan juga Bu Pertiwi. Dan juga latarnya masih dengan latar yang sama, yaitu latarnya berada di sekolah baru dan lebih tepatnya di dalam kelas. Dan juga alurnya masih alur sama, alur maju menceritakan kemudian cerita dari awal mula Hana berpindah ke sekolah tersebut. Dan pada halaman selanjutnya, di sini ada analisis yang sangat menonjol pada halaman tersebut. Yang pertama ada morfologi, mengenali bentuk kata dan arti kata sulit atau leksikal. Kata-kata seperti menyanggah, berdengung, menciut, membersihkan, melibatkan afiksasi awalan, akhiran, prefiks, dan sufiks yang cocok untuk pembelajaran struktur kata dan pembentukan makna baru. Dan yang selanjutnya ada sintaksis, menyusun kalimat baru menggunakan kosakata baru. Pada halaman ini, setelah siswa mengetahui makna yang sama dengan kata-kata baru atau kosakata baru, siswa di sini membuat kalimat sendiri menggunakan kata baru. Pelatihan ini berguna untuk melatih penggunaan kata dalam struktur kalimat yang tepat. Dan yang selanjutnya ada psikolinguistik, pengolahan kosakata dan memori bahasa. Kegiatan menuliskan dan menggunakan kata baru dalam kalimat membantu penggunaan memori linguistik serta meningkatkan kelancaran produksi bahasa. Oke, tidak terasa ya, kita sudah sampai ke penghujung slide, yaitu kesimpulan. Melalui pembelajaran menganalisis struktur bahasa dan sastra, diharapkan mampu memahami dan mengenali unsur-unsur penting dalam sebuah teks, baik teks naratif, deskriptif, maupun puisi. Struktur bahasa mencakup penggunaan kalimat efektif, kosakata baku, dan kaidah tata bahasa yang sesuai. Sementara itu, struktur sastra menekankan pada unsur intrinsik seperti tokoh, alur, latar, tema, serta gaya bahasa. Dengan memahami struktur ini, siswa tidak hanya dapat membaca dan menulis teks dengan lebih baik, tetapi juga mampu mengapresiasi karya secara mendalam, serta mengekspresikan ide dan perasaan secara kreatif. Pembelajaran ini juga melatih kemampuan berpikir kritis dan kepekaan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya paparkan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Apabila terdapat kesalahan dan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.